Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali hadir bersama saya Fitri Megantara dalam tayangan Handito Eros. Kata yang paling tepat untuk menyapa Anda dalam acara ini adalah Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga yang cantik, baik warna maupun bentuk sayapnya. Karenanya tidak mengherankan bila semua orang senang melihat keelokan si rama-rama ini berterbangan di antara bunga beraneka warna. Namun sebelum bisa memamerkan kepakan sayapnya, kupu-kupu mesti mengalami metamorfosis yang panjang dan melelahkan. Sebelum menjadi kupu-kupu, bentuk pertama yang disandangnya adalah telur. Proses awal ini melambangkan ketidakberdayaan calon kupu-kupu. Selanjutnya, telur menetas menjadi ulat yang tertatih melangkai jalan kehidupan. Dengan bertujuan mempelajari kehidupan dan mencoba mencari kebijaksanaan dalam hidup, ulat mengurung dirinya dalam rupa kepompong. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Puncak perubahan yang dinantikan terwujud. Dia berubah menjadi makhluk yang sangat indah dan menjadi perhatian banyak orang. Sang kupu-kupu pun terbang ke sana kemari, memamerkan keindahan sayapnya. Pemirsa, proses metamorfosis kupu-kupu kemudian diadopsi oleh North Jakarta International School dalam membina peserta didik mereka. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pendidikan di sekolah bertaraf internasional ini dan strategi marketing apa yang diterapkan, saat ini telah hadir di Studio Berita 1 Ibu Erni Ho selaku Business Manager Education Division Agung Podomoro Group. Dan juga ada Ani Kusumawardani, runner-up Putri Wirausaha Kreatif 2012. Dan tentunya narasumber tetap kita Dr. Handito Juwono. Apa kabar semuanya? Terima kasih telah hadir dalam dialog kali ini. Oke, kita langsung nih ke Pak Handito. Pak Handito, terkait mengenai kupu-kupu, apa sih arti ataupun makna dari simbol kupu-kupu apabila kita memandangnya dari segi bisnis? Ya memang apapun bisa diartiin ya, termasuk kupu-kupu juga bisa diartiin gitu ya. Tadi kalau kita ambil judul bagaimana cantiknya kupu-kupu, bisnis juga cantik kan gitu ya. Cantik buat sesuatu yang berhasil menjadi sesuatu yang baik kan gitu. Tetapi memang dalam prakteknya tidak seluruh bisnis itu cantik, sama juga tidak seluruh kupu-kupu cantik kan gitu. Tapi untuk menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik, sama juga untuk membuat jadi bisnis yang baik, memang nggak gampang. Ada proses metamorfosis, ada dari kepompong jadi kupu-kupu, proses panjang. Artinya dalam pengembangan bisnis kita memang tidak bisa menghasilkan sesuatu langsung cantik, langsung hebat. Ada proses panjang, baik itu proses pengembangan, proses belajar, proses pengembangan orang-orangnya dan sebagainya. Dan ini sebuah pelajaran yang atau sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai kan gitu. Artinya sampai kapanpun perusahaan itu kalau mau jadi bagus, mau jadi cantik seperti kupu-kupu harus terus belajar gitu kan. Ada tahapan tertentunya. Betul. Oke. Bu Erni, itu tadi dari segi bisnis, dari segi pendidikannya sendiri, Enggis ini kan mengadaptasi atau mengadopsi metamorfosis kupu-kupu dalam proses pendidikannya. Apa sih yang coba dikomunikasikan dari Enggis ini? Sebenarnya sih mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Handito. Nah, kupu-kupu itu mulai dari ulat, kemudian menjadi kepompong, nah akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Sama saja dengan proses belajar mengajar di sekolah, jadi mulai dari anak-anak preschool, 3-4 tahun mereka bersekolah sampai akhirnya mereka lulus, memasuki ke dunia nyata yang sebenarnya itu kan suatu proses panjang. Dan ada perubahan-perubahan dari kecil tidak bisa membaca sampai akhirnya ya dia siap terjun ke masyarakat. Karena itulah kita mengambil tema kupu-kupu itu ke dalam sekolah kami, logonya. Tapi konsep yang ditawarkan dari Enggis ini seperti apa, Bu Erni? Sekolah kami adalah sekolah international school dan memang kurikulum yang diadopsi adalah kurikulum dari Amerika Serikat. Kenapa kami membawa sekolah berkurikulum dari luar ke Indonesia, khususnya di Jakarta? Karena sebenarnya banyak sekali kebutuhan dari orang tua yang menginginkan putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang bertaraf internasional. Tetapi mereka tidak mau jauh berpisah dengan anak-anaknya. Apalagi dalam masa sekolah itu kan anak-anak dalam masa pertumbuhan ya, akan baik sekali bila memang didampingi oleh orang tua. Jadi culture dari keluarga, nilai-nilai penting itu, dan juga tentunya culture bangsa itu tetap bisa dibawa oleh anak itu dari kecil sampai dia dewasa. Oke. Itu.
Ya, Ibu, boleh saya tanya sedikit, mengapa Anjis mengadaptasi metamorfosis kupu-kupu tersebut? Karena saya lihat tidak ada hubungan ataupun gambar kupu-kupu yang menjelaskan maksud tersebut. Bisa tolong dijelaskan? Ada, Ibu? sebenarnya kalau Ani melihat logo Anjis, di atas tulisan Anjis itu ada gambar seperti buku yang terbuka. Nah, kalau dilihat itu seolah-olah menggambarkan kepakan sayap kupu-kupu. Nah, korelasinya dengan logo buku tadi karena buku itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pendidikan. Ya, jadi itu korelasinya. Kita mengambil kupu-kupu dan juga buku sebagai lambang dari sekolah kami. Jadi dari itu mungkin ada tanggapannya. Saya ini nih, tadi rada merinding sedikit ketika Bu Erni mengatakan ya, kalau kita bicara belajar, kita juga perlu membangun kedekatan dengan keluarga, apalagi supaya culture bangsa juga ada di sana. Dan memang kalau kita bicara di bisnis gitu ya, di bisnis apapun, termasuk dalam hal memberikan servis kepada anak-anak sekolah, kan pada dasarnya kalau kita memberikan layanan kepada konsumen, kan konsumen itu macam-macam. Tidak ada konsumen yang sama. Bahkan konsumen yang kembar pun juga punya karakteristik yang berbeda kan gitu. Nah, konsumen yang berbeda-beda ini tentu saja membutuhkan layanan yang beda-beda. Ada konsumen kalau misalkan kalau kita menggunakan contohnya belajar gitu ya, yang kalau mau belajar maunya carinya yang kualitasnya tinggi, udah jauh juga nggak apa-apa kan gitu. Itu ada juga. Tapi ada yang saya pengen kualitasnya tinggi tapi tetap dekat dengan keluarga. Barangkali kalau saya termasuk yang kelompok yang begitu. Kalau buat saya dekat dengan keluarga itu penting itu, tidak hanya buat si anak tapi buat si bapaknya juga soalnya, buat ibunya juga kan gitu ya, membangun kedekatan dengan keluarga. Tapi juga ada yang mencari sekolah yang barangkali yang penting ijazahnya gitu, atau yang penting barangkali bayarannya, harganya kan gitu. Saya rasa semuanya ini merupakan kalau dalam bahasa strategi bisnis atau strategi pemasaran kita sebut sebagai segmentasi pasar kan gitu. Bahwa ada beragam macam konsumen. Nah, tergantung nanti target market yang kita mau pilih, sasaran pasarnya yang mana. Kalau dilihat dari pengalamannya Anjis tadi, target market yang disasar adalah keluarga yang kepengen belajar dengan kualitas tinggi dengan tetap dekat dengan keluarga gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, Bu Eri sebetulnya fasilitas apa yang dimiliki oleh Anjis ini, tapi jangan dijawab dulu karena kita ikuti jeda berikut. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.